wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kita mulai kuliahnya, eh, diskusi. Kita ini ada tugas kemarin. Muncul tugasnya. Ya, muncul, Prof. Itu, Bro. Oke, atas nama siapa muncul itu? Dewi Baby. Suryaningsih. Oke, ya. Ini tugasnya kan sampai metode ya. Ya, Ya, Kita akan bahas metode hari ini. Nah, kita lihat dulu, ini sebagai salah satu bentuk, perlu Anda ketahui, jelas suara saya. jelas, jelas. Prof. Jelas, Prof. Ini yang Anda kerjakan tugas ini mengacu kepada materi kuliah metodologi. Bukan konsep-konsep lama yang disajikan. Nah, itu yang pertama. Jadi kalau Anda mau nanti, setelah implementasi sebagai tugas sebagai sudah pelaksanaan tugas akhir, silakan Anda mengikuti gayanya pembimbing. Karena gaya pembimbing Anda tidak tertutup kemungkinan masih gaya lama, kebiasaan dari yang mematernya atau ini. Tapi kalau pembimbingnya sudah update, tentu dia sesuai dengan yang baru. Itu yang penting. Tapi tugas Anda itu, yang dengan saya, itu tugas mengacu ke metode penelitian. Nah, terlepas mau Anda pakai itu enggak, saya hanya menyampaikan sebagai materi metode. Nah, nanti di gaya pembimbingnya, karena tesis Anda besok isinya itu gaya pembimbing gitu. Kalau pembimbingnya update dengan riset, tentu akan selangkah lebih maju. Tapi kalau enggak, ya kembali ke enggak akan merubah gaya-gaya risetnya. Itu yang pertama. Yang kedua, karena Anda belajar metodologi dengan saya, tentu acuan Anda adalah materi dari metodologi. Ya, materi dari metodologi. Karena materi dari metodologi ini, tentu Anda akan mempelajari sumber-sumber literatur yang sudah ada di web saya, baik dari buku maupun pedoman mau sumber literatur. Itu yang perlu diketahui. Kita lihat nih contoh. Ini Febi, ada Febi. Febi belum masuk. Belum, Prof. Kita tinggalkan. Betri, ada Betri. Ada, Prof. Ini udah dibahas minggu kemarin. Belum. belum Nah, ini kita lihat muncul di layar. muncul, Prof. Oke, ini Betri, strategi pengawasan sekolah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran melalui supervisi berbasis coaching. Ya, saya sebagai metodologi saya tidak melihat kontennya. Yang saya bahas itu adalah metodenya, langkah-langkahnya, bukan konten. Ya, oke. Nah, jadi kalau kita lihat di latar belakang sini, ini di awalnya ini agak terlalu luas gitu ya. Kenapa salah lagi di paragraf pertama. Ini kalau kita baca ya, ini bukan kita lihat kontennya kepada penekanannya kan kepada strategi pengawasan sekolah. Strategi pengawasan sekolah itu Anda harus menceritakan kebijakan yang ada untuk pengawas gitu. Kan sudah ada aturannya, sudah ada aturan mainnya, apa tugas dan fungsi. Sekarang tugas dan fungsi itu berjalan enggak gitu. Itu yang penting. Nah, kalau berjalan seperti apa? Kalau berjalan kenapa? Kendala kesenjangan itu yang Anda lihat. Makanya itu kita lihat, maka kita mulai riset itu dari fenomena. Jadi di sini kita lihat, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah ada satu
Apa perbedaannya tesis dengan skripsi? Kalau ini kan gaya skripsi. Nampak saya blok ini? Ya, Bu, Nampak. ini kan gaya skripsi. Kalau tesis dinaikkan statusnya. Sebelum rumusan masalah harus ada prolognya dulu. Agak 1 atau 2 paragraf. Prolognya Oh, tentang ringkasan dari fenomena yang diceritakan di latar belakang gitu. Intisarinya dari cerita belakang itu, setelah itu baru dirumuskan gitu. Nah, mungkin agak 1 atau 2 paragraf. Kalau pandai Anda menulisnya, ya 2 paragraf. Kalau tidak cukup 1 paragraf. Setelah baru kita sajikan. Nah, eh, ya, Prof, rumusan masalahnya, prolognya itu masuk di latar belakang paling bawah atau dalam rumusan masalah? Bukan salah. Masuk di Anda dalam latar belakang? di latar belakang kan sudah ada fenomenanya, Hmm, ya. Misalnya 1 atau 2 halaman kan sudah ada. ya. Nah, sekarang di rumusan masalah ini sebelum berdasarkan ini, ya, Oh, sebelum berdasarkan ini ada prolognya dulu agak 1 pengantarnya paragraf. dulu ya. Pengantarnya lah. Hmm. Tapi pengantarnya tuh intisari dari latar belakang. Oh, Nah, baru dirumuskan gitu. Ya. Nah, rumusan yang 4 ini inilah yang akan kita selesaikan, makanya dia menjadi maksud penelitian atau apa yang harus dilakukan. Ya, apa yang harus dilakukan? Maksud melakukan penelitian ini adalah untuk satu menganalisis. Nah, kita lihat bagaimana strategi pengawasan sekolah dan dalam pendampingan kepala sekolah. Yang kedua, bagaimana implementasi supervisi pembelajaran? Apa saja kendala yang dihadapi? Bagaimana efektivitas supervisi? Nah, dari yang 4 ini kita terjemahkan ke dalam kerja gitu. Tadi kan baru dalam bentuk pertanyaan. Ini kan celah-celah yang seharusnya yang 4 ini sudah diceritakan di latar belakang. Permasalahan yang 4 ini sudah ada seharusnya di latar belakang. Jangan lari dia. Nah, yang 4 ini baru kita kerjakan, maka dia disebut maksud. Maksud itu apa yang dikerjakan. Dari mana pekerjaan? Dari pertanyaan yang diajukan pada rumusan masalah. Nah, kita lihatlah nomor 1. Bagaimana strategi pengawasan sekolah dalam mendampingi kepala sekolah. Nah, maksud penelitian menganalisis strategi pengawasan sekolah dalam mendampingi. Dah nyambung dia. Kan gitu kan? Nah, baru setelah maksud penelitian dilakukan, maka dicapailah tujuan penelitian. Nah, itu dia. Yaitu, kalau di sini tujuan penelitian bukan dilakukan lagi. Ya, tujuan penelitian itu identik dengan judul. Menemukan model atau menemukan strategi pengawasan. Itu dia. Tujuannya adalah untuk bukan mengetahui lagi. Mengetahuinya itu pekerjaan. Dimaksud dari. Nah, kalau udah di tujuan bukan mengetahui, hasil kan dia. Ya, ditemui strategi ini kan. Menemui strategi atau segala macam gitu. Itu dia. Ya. Oke. Nah, yang 4 yang harus dilakukan 4 ini, menganalisis ini, ya, terlihat dia di metode di bagian analisis. Kita lihat metode. Ini metode. Pendekatan. Di mana bagian analisisnya? Teknik pengumpulan data. Nih. Teknik analisis ini isinya yang 4 di muka tadi. Yang 4. Ini kan beda ini. Belum selesai pula. Battery. Ini reduksi. Ini apa hubungannya teknik analisis data ini? Anda membuatnya 2006. 2006 itu udah ketinggalan itu. Sekarang 2025. Sudah 19 tahun yang lalu. Nah, ini yang saya katakan kita tuh tidak update. Toleransinya 10 tahun. Kalau untuk tugas. Beda dengan artikel. Artikel bisa aja 10-30 tahun yang lalu. Sumber literatur. Tapi kalau untuk tugas, harus yang update. Kalau Anda masih mengacu kepada 19 tahun yang lalu, berarti pendidikan kita mundur ke belakang, riset kita mundur ke belakang. Gitu. Teknik analisis data kualitatif yang bisa digunakan ini. Gitu. Teringat battery.
Prof. Dengar, Hah? Prof. Ini teknik analisis data. Kita lihat teknik analisis data itu isinya ini. Nih, menganalisis strategi pengawasan dengan apa dianalisis, mengidentifikasi dengan apa yang 4 ini. Yang 4 ini terlihat di teknik analisis data. Kalau perlu urutan teknik struktur teknik analisis data ini 4 pula seperti ini. Ya. Untuk menganalisis strategi pengawasan dilakukan dengan ini menggunakan statistik atau apa, mengidentifikasi implementasi supervisi dia dengan narasi atau ini mengeksplorasi dan kendala. Karena Anda menyajikan ini yang akan dilakukan. Karena ini yang dilakukan maka terlihat di analisis gitu. Analisisnya yang akan dilakukan karena maksud itu kan apa yang harus dilakukan. Nah, apa yang harus dilakukan ini tapi yang dianalisis lain lagi gitu. Makanya ini kesalahan fatal selama ini yang terjadi gitu. Sudah tuh tahu-tahu di analisis data menggunakan regresi, menggunakan uji normal, menganalisis korelasi, menganalisis korelasi dengan untuk apa gitu. Itu dia. Ya. Silakan, ada pertanyaan. Itu nggak bisa kita lihat di teknik apanya, Dok? Pengumpulan datanya, Prof. Mana? Teknik Di atas pengumpulan teknik data lain analisa. lagi. Teknik pengumpulan data itu kan data yang akan diperlukan, yang akan dianalisis. Ini kan ada, misalnya di sini. Mana teknik pengumpulan data? Wawancara, ini kan cara mengumpulkan data. Setelah data itu dikumpul, kan dianalisis. Beda. Cara pengumpulan data itu bisa dengan wawancara, bisa dengan menggunakan kuesioner, bisa dengan pengamatan, visualisasi, ya, atau berdasarkan dokumentasi, data sekunder, ya. Makanya ada 2 jenis data tuh. Jenis data itu ada 2, data primer, data sekunder. Data primer itu apa-apa saja. Didapatnya melalui apa? Misalnya data primer itu diperoleh dari wawancara, atau dari kuesioner, atau dari visualisasi atau pengamatan, atau dari observasi. Itu teknik data primer. Sementara data sekunder, data yang digunakan yang sudah terdokumentasi pada instansi resmi gitu. Nah, dia datanya bisa time series dari waktu ke waktu. Nah, dari untuk menganalisis itu ya, jadi kita bisa sumber datanya dari primer, bisa data dari sekunder. Sumber data itu, teknik pengumpulan data itu berdasarkan dari 2 teknik analisis pengumpulan jenis data tadi. Nah, setelah data terkumpul baru kita analisis. Yang dianalisis itu sesuai dengan maksud yang disajikan di depan. Disitulah isinya teknik analisis data. Strukturnya itu mengikuti maksud. Makanya itu di awal diletakkan maksud penelitian itu. Itu dia. Ya. Nih, coba deh. Penelitian dilakukan di Kabupaten Kuantan ini memulai dari Oktober 2000 ya sampai dengan Mei 2026. Nah, penelitian itu untuk Anda, penelitian itu diperkirakan berapa bulan? Yang dikatakan waktu penelitian itu sejak proposal disetujui sampai Anda ujian, bukan mengumpulkan data. Ya, makanya diprediksi misalnya penelitian dilakukan 6 bulan, direncananya bulan misalnya. Tetapi nanti pada implementasi setelah turun ke lapangan, tentu kalau sudah tahu seminar, sudah tahu jadwal seminarnya, tentu disesuaikan. Jadi lama waktu penelitian itu, tapi di sini harus jelas tempat dan waktu. Penelitian dilakukan di Kabupaten Kuantan Singingi. Nah, di Kabupaten Kuantan Singingi dengan subjeknya siapa? Targetnya. Nah, di sini ada sampel di populasi dalam penelitian ini adalah pengawas sekolah, kepala sekolah, dan guru di sekolah menengah atas di Kabupaten Kuantan Singingi. Ya. Yang terlibat dalam supervisi pembelajaran. Sedangkan sampel penelitian dapat ditentukan dengan apa ini? Pakai angka 9 ini. Ini copy paste dari punya orang kayaknya nih. Ya. Bu Betri, ini copy paste dari punya orang. Gimana?
Ya ada juga, Prof. Nah, ketahuan aja Ya. rahasia-rahasia kecil tuh. Tidak. Jadi, berapa ukuran sampel? Harus jelas, kan? Sampel, kalau semua pengawas dalam bidang kompetensi ini ada 100 orang, nah, diambil sampelnya apa? Mewakili apa gitu. Di kecamatan ini satu, ini dua, ini. Apakah Anda fokus? Nah, harus jelas langkah-langkahnya. Izin, Prof. Kalau kebetulan pengawas sendiri, saya sendiri di situ, Prof. Tuh gimana tuh, Prof? Mana mungkin Anda meneliti diri Anda sendiri? Berarti itu bagaimana baiknya situ, Prof? Apa kepala sekolah dan guru saja gitu? Ya, di sini kan Anda mengatakan populasi ada pengawas sekolah, ada kepala sekolah, ada Hmm. guru. Ya. Tentu kalau pengawas Anda, memang satu kabupaten satu pengawasnya. Saya sendiri tinggal, Prof. Di satu kabupaten itu. Benar, Prof. Saya megang 21 sekolah. Saya sendiri sekarang. Makanya tuh saya bingung di pengawas ini kan. Saya sendiri. Jadi apakah saya berfokus kepada kepala sekolah dan guru saja berarti kan, Prof? Kan di sini strategi pengawas sekolah, Iya. meningkatkan kualitas. Ya, sampai Anda kepala sekolah, tanyanya kepada kepala sekolah. Hmm. Ya, Jadi, kalau dalam riset boleh-boleh aja, tapi yang jadi masalah kan Anda meneliti diri Anda sendiri gitu. hmm, berarti strategi kepala sekolah lah tibanya, ya, Prof ya. Iya, hilangkan pengawasnya ini. Hilang pengawasnya nanti, Prof ya. Hmm. Ya, Baik, Prof. Terima kasih. strategi Kepala atau sekolah. bukan itu, strategi implementasi tugas apa tuh namanya, kepala sekolah itu namanya, kan dia sebagai administrator itu kan. Nah, jadi strategi kepala sekolah dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran melalui supervisi berbasis coaching gitu. Nah, dia Berarti, melaksanakan tugas-tugasnya hmm, ini berdasarkan job teknisnya, nanti diawasi oleh pengawas, berjalan enggak oh gitu. begitu. Ya, Baik, baik, Prof. jadi Terima kasih, target Prof. populasinya adalah seluruh kepala sekolah. Hmm. Nah, sampelnya apakah diambil ke semuanya? Saya kira kalau memang bagus ambil semuanya. Ibu kan tinggal mengumpulkan Iya, kepala sekolah. iya benar, Prof. Nah, Hmm. cross check-nya nanti ke guru. Benarlah kepala sekolah telah melakukan ini. Nah, mungkin setiap sekolah diambil cross check-nya untuk guru satu atau dua. Kalau tadi ada Baik. 25, 21 kepala sekolah, terus Hmm. jadi sampelnya ini sampel jenuh namanya. Sampel Sampel jenuh. jenuh. Iya, karena semua populasi dipakai untuk jadi sampel. Kalau analisis datanya pakai statistik, nanti tidak berlaku alfa 5%, 1%. Itu dia. Karena dia semua populasi menjadi sampel. Berlakunya alfa, kalau Anda analisis dengan statistik, berlakunya 5% dan segala macam itu apabila diambil sampel dari sekian populasi. Ya. Oke? Ya, baik, Prof. Terima Nah, kasih, Prof. itu satu yang perlu Anda ketahui, ini saya lihat. Anda kan belajar metodologi dengan saya. Dasar Anda belajar itu dari mana? Itu yang salah. Semuanya lah. Saya lihat nih. Saya lihat. Coba lihat. Tidak saya menemukan satupun sumber literatur yang berasal dari dosen metodologi. Coba lah saya lihat. Ini saya lacak nih. Ya, cuma satu tulis ada Al-Masdi di awal aja ini. Muncul di layar tuh Bu Petri. Muncul, Prof. Nah, Muncul. saya Ya. itu Anda ketahui tugas Anda itu saya cross check dari citasi. Model ini. Oke, saya contohkan ini. Misalnya nih, Samsinar. Ada Samsinar. Samsinar. Ini saya lihat. Sahza. Nah, ini Sahza. Ini ada satu. Sementara dia model temanya apa nih? Analisis kualitatif mutu pendidikan dan transfervisi. Nah, kenapa harus dikatakan analisis kuantitatif itu? Kenapa harus didapatkan di judul? Kan itu di metode. Jenis penelitiannya nanti. Oke, kita lihat lagi. Siapa nih? Diva, mana Diva? Hadir, Prof. Nih, menurut Sahza 2021. 2021, kita ya, sertifikasi. Itu masih lumayan. Ingat nanti kalau tidak ada, Anda tidak akan saya nilai.
Artinya Anda sudah, ini satu ini minim sekali ini. Padahal banyak sumber-sumber dari web saya itu yang terkait dengan pendidikan dan kebijakan. Tadi saya lihat ada pemasaran sekolah. Siapa yang pemasaran sekolah tadi? Pebi tadi, Prof. Febi. Ya. Pada ada tulisan saya model strategi pemasaran sekolah Islam. Contoh lain, mana Gilang? Saya, Prof. Oke, ini 2021. 2021 kayak enggak ada aja yang lain. Ya, ya. Banyak sumbernya yang bisa menjadikan sumber literatur. Nih, Saza, ya, itu deh. Bisa dia. Tuh. Oke. Kita lihat di sini. Bagaimana merumuskan maksud dan penelitian itu? Eh, hmm, Oke, ini udah pernah tampil ya? Maksud 2025. Ini muncul di layar apa? Masih tugas Pak Abdullah tadi, Prof. Oh, masih tugas Pak Abdullah. Sudah muncul PowerPoint baru, Prof. Nah, ini. Memperkuat roh penelitian ilmiah. Ya. Nah, ini dari yang udah muncul. Sudah, Prof. Oke. Sudah, Prof. Nah, ini dari yang kita bahas maksud. Nah, ini dia. Merumuskan judul penelitian. Tadi tempo hari kita sudah kita bahas. Judul itu merupakan disari dari suatu ide yang akan diteliti. Ide tersebut diungkapkan pada latar belakang. Sudah, oke, kita pelajari. Nah, model. Ini contoh. Model penguatan inklusi keuangan UMKM di pedesaan. Ini judul ya, contoh judul. Contoh judul. Kita lihat. Udah jalan dia, jalan. Jalan, Prof. Oke, ini kami sebagai kita ambil contoh. Model penguatan inklusi keuangan UMKM di pedesaan. Rumusan masalahnya seperti ini. Bagaimana penerapan keuangan pada UMKM di wilayah pedesaan? Bagaimana kendala dan tantangan terkait inklusi? Bagaimana strategi? Nah, 3 rumusan masalahnya. Ya, 3. Nah, contoh maksud. Nah, ini
Ini kebiasaan yang banyak selama ini. Ini maka dalam kurung saya buat kurang tepat. Maksud dan tujuan penelitian. Dia maksudnya sudah sejalan dengan yang tiga ini. Tapi karena ada kata-kata tujuan penelitian, ini kan ada dua bagian, maksud dan. Artinya ada dua komponen. Mana yang maksud, mana yang tujuan, itu yang tidak jelas. Ya. Jadi, karena ini ada kurang tepat, maka kita perbaiki. Jadi maksud penelitian itu apa yang dilakukan. Maksud penelitian adalah untuk mengidentifikasi karakteristik penerapan inklusi keuangan. Sementara ini nomor 1. Nomor 2-nya mengidentifikasi kendala dan tantangan. Nomor 3-nya menyusun strategi. Kan sudah selesai. Nah, makanya tujuan penelitian menemukan model penguatan inklusi. Anda lihat tujuannya. Identik dengan judulnya. Tujuan model penguatan inklusi keuangan UMKM. Sementara tujuannya menemukan model. Nah, ini yang lain. Kadang-kadang kebiasaan di administrasi pendidikan itu, ini mohon maaf saya, kadang-kadang pembimbingnya suka nyeleneh. Ini penelitian Anda berapa variabel ini ya? Kan ada pertanyaan minggu-minggu yang lalu kan? Ini kok satu variabel gitu. Ini ya penelitian kalau judul tuh enggak masalah. Yang penting apa yang akan kita teliti. Ini kebiasaan di S1 juga seperti itu. Sharing pembahas atau penguji menanya, ini berapa variabel? Kok nampak variabelnya? Judul tuh boleh-boleh aja, merdeka. Sementara kan judul tuh syaratnya adalah kalimat aktif dan ringkas. Tidak harus ditunjukkan model variabel dituangkan variabelnya. Kalau gaya-gaya riset lama ya 5 variabelnya dituangkan di judul semuanya. Nah, kalau sekarang ini, oke. Nah, judulnya model penguatan inklusi. Makanya tujuannya menemukan model penguatan inklusi keuangan UMKM pedesaan. Kan sejalan. Nah, untuk menemukan ini harus melakukan yang 3 di atas itu, yang 3 itu tadi. Seharusnya cara lain atau ya, nah ini kan yang salah. Nampak nggak yang salahnya, yang kurang tepatnya? Ya. Nah, ini diperbaiki. Nah, semi lainnya ini maksud dan tujuan penelitian boleh dia dua di sini. Ini kan maksud dan tujuan penelitian. Tapi harus tahu mana yang maksud, mana yang tujuan. Nah, di sini diluruskan maksud dan tujuan berdasarkan fenomena yang diamati, maka penelitian yang akan dilakukan dengan maksud 1, 2, 3. Setelah dilakukan identifikasi karakter, kendala dan tantangan, maka dapat dirumuskan tujuan penelitian, yaitu menemukan model. Anda maunya yang mana? Sininya yang nyaman Anda. Tapi yang kalau model yang ini yang jelas tidak nyaman dan tidak keliru. Nah, Anda mau model yang seperti ini dipisah. Tadi siapa? Si Betri ya. Nah, atau yang model ini silakan aja. Contoh lain, peran teknologi informasi untuk meningkatkan kinerja keuangan UMKM wilayah gambut, tahan basah di era new normal. Nah, maksud dan tujuan berdasarkan di atas, maksud dan tujuan penelitian adalah dicapai dalam penelitian adalah satu. Ini yang kurang tepatnya juga. Tidak ada mana yang tidak tahu kita mana yang maksud, mana yang tujuan. Maka diperbaiki. Maksud dan tujuan penelitian berdasarkan ini maka ada lain lagi seninya dibanding yang tadi. Maka dibatasi maksud dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian tersebut. Maksud melakukan penelitian adalah 1, mengetahui, menganalisis pengaruh modernisasi, mengetahui ini. Nah, setelah maksud penelitian dilakukan, maka dirumuskan tujuan penelitian. Ya. Atau lain lagi modelnya dalam bentuk narasi. Paragraf. Perubahan tersebut diperlukan informasi ini. Ya. Maka maksud dilakukan penelitian ini untuk mendapatkan informasi dan yang diperlukan antara lain potensi peremajaan, prediksi multiplier, terjadi sentra produksi, menyusun strategi. Berdasarkan ini, maka tujuan penelitian adalah untuk menemukan, terserah, seninya banyak. Tetapi mana yang maksud? Yang jelas kata kuncinya, maksud itu apa yang harus dilakukan, tujuan yang selama ini, cobalah kembali Anda kepada skripsi Anda masa lalu. Lakukan, tapi yang targetnya tidak pernah tercapai, tidak pernah tertuang. Nah,
Coba lalu buka skripsi Anda lagi. Beda tujuan penelitian dengan judulnya jadinya. Padahal judul itu ending dari riset. Oke? Nah, contoh lain. Nih. Ya. Oke, ini barengan nih. Kalau ini yang dalam bentuk paragraf, ya. Kalau ini dalam bentuk paragraf, kalau ini yang dalam bentuk dipisah. Oke, silakan kalau ada pertanyaan dulu. Ini nanti bisa saya share nanti di GC. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Silakan. Oke, kita lihat ini. Masih muncul di layar. Ini tugas Pak Abdullah, Prof. Ya, kita kembali ke tugas membahasnya. Nah, episode yang tadi udah. Ya, paham, Prof. Nah, oke, kita lihat bentuk lain. Kita oke. Udah muncul metode ilmiah penelitian. Ya, Muncul, muncul, Prof. Oke, ini yang kita bahas sekarang, metode penelitian. Oke, jalan Pak Abdullah, Jalan, Prof. yang slide show-nya. Iya. Oke, nah, kita lihat metode. Metode penelitian sebagai cara efektif dalam mencari kebenaran ilmiahnya. Ya. Oke, kita lihat di sini. Pada dasarnya dapat dikemukakan dalam dua bagian pokok tentang aspek metode, ya, cara berpikir. Itu sebenarnya Anda waktu filsafat kan sudah mendapatkan dulu cara berpikir ilmiah, membangun kemampuan nalar berpikir. Dari yang kedua dari aspek teknik, yaitu metode ilmiahnya. Gitu. Kita lihat di sini jenis penelitian. Nah, ini tingkatan penelitian yang ada yang bisa Anda lakukan. Kalau untuk penelitian nomor 1 itu eksploratif, mempelajari. Ini sebenarnya untuk di level yang tinggi. Jalan slide show-nya. Jalan, Jalan. Prof. Jalan, Prof. Dalam penelitian ini tidak memakai hipotesis. Yang kedua, paling-paling Anda di level yang kedua dan ketiga. Penelitian pengembangan. Misalnya Anda ingin melihat tadi Bu Betri itu terhadap kebijakan peran kepala sekolah, atau melihat tadi daripada sistem pemasaran yang Gilang. Dila terkait apa tadi itu? Baby tadi, Prof. Pemasaran baby. Nah, yang Dila Gilang tadi enggak? siapa yang tampil tadi? Gilang. Gilang, Bu Betri Gilang, sama ya. baby. Gilang terkait apa tadi? Saya terkait tentang platform digital, Prof. Jadi ini Anda pilih tinggal mana? Di level mana jenis penelitian Anda?
Kalau jenis penelitian yang nomor 3, verifikatif, itu mencari sebab akibat, itu di level S1, mempelajari. Kalau nomor 2, pengembangan, itu menerangkan. Kalau nomor 3 itu menemukan. Nah, terserah sama Anda. Apakah misalnya tadi menemukan model, Anda anggap itu sebagai eksploratif, ya silakan aja, kapasitasnya apa. Gitu. Ya. Jadi, kalau penelitian pengembangan itu ada terbagi, ada penelitian deskriptif, ada penelitian korelasional. Deskriptif itu terbagi 2, survei deskriptif dan survei perkembangan. Ya, korelasional mengungkapkan atau mendeteksi keterkaitan hubungannya. Nah, dia jangan Anda bayangkan korelasinya seperti pelajaran statistik menghubungkan 2 variabel saja, tidak. Ini skalanya skala yang luas. Yang ketiga, penelitian verifikatif. Peneliti terdiri kausalitas, historis, dan tindakan. Kalau dulu Anda melakukan penelitian ada perbaikan proses pembelajaran, itu termasuk kelompok verifikatif, tindakan. Maka penelitian verifikatif itu mutlak pakai hipotesis. Makanya action research itu, atau Anda dulu di sekolah melakukan P3, wajib pakai hipotesis, karena Anda menguji untuk melakukan perubahan. Nah, Ini rancangannya, dari 3 jenis tadi ada 8 rancangannya. Anda mau penelitian eksploratif, yang mana? Mungkin penelitiannya kausal komparatif lapangan, atau penelitian deskriptif, atau penelitian perkembangan, development research, boleh. Ya. Kalau penelitian kausal komparatif, penelitian lapangan, mempelajari secara intensif tentang latar belakang, keadaan sekarang, interaksi lingkungan, sesuai unit sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat. Ya. Jadi, kalau penelitian deskriptif, membuat penyanderaan secara sistematis, faktual. Nah, tapi yang model tadi, yang model buku, battery, atau apa, itu cocoknya rancangannya yang ke deskriptif. Jenis penelitiannya penelitian pengembangan, rancangannya deskriptif, rancangan penelitian. Nah, seperti apa rancangan deskriptif nanti? Ya. Kalau pengembangan menyelidiki pola dan perurutan pertumbuhan dan atau perubahan sebagai fungsi waktu. Nah, ya, itu lebih banyak kepada datanya time series atau kebijakan-kebijakan yang melakukan perubahan. Nah, rancangan yang keempat, korelasional. Nah, bolehkah tadi misalnya Bu Betri, tadi apa si Abdullah tanya, untuk analisisnya boleh-boleh aja dicampur-campur sesuai dengan kebutuhan. Kalau analisis statistik itu kan alat untuk menganalisis supaya bisa mencapai tujuan gitu. Anda mau pakai kalau alat statistik itu di teknik analisisnya nanti digunanya. Nah, penelitian korelasional mempelajari sejauh mana variabel pada suatu faktor terkait dengan variabel yang lain sebagai pendukung, ya. Kalau kausal komparatif, menyelidiki kemungkinan hubungan sebab akibat dengan cara berdasarkan atas pengamatan terhadap akibat yang ada. Ya. Selanjutnya ada eksperimen. Nah ini, kalau salah dulu kuliah-kuliah sebelumnya ada yang tanya. Ada eksperimen ini rancangannya terbagi 2. Ada eksperimen sungguhan, ada eksperimen semu. Eksperimen sungguhan itu orang-orang eksakta di lab, uji lapangan, pokok orang eksakta. Kalau orang sosial itu larinya ke eksperimen semu. Di mana misalnya Anda melakukan eksperimen semu, melakukan perbaikan proses pembelajaran. Jadi ada kelas eksperimen, ada kelas kontrol. Anda lakukan perlakuan, nah itu eksperimen semu namanya. Ya, kalau eksperimen sungguhan di lab, di lapangan untuk menganalisis datanya kuantitatif. Nah, eksperimen semu ini bisa saja dia datanya kuantitatif, bisa datanya kualitatif. Kalau kualitatif bagaimana? Meningkat, menurun, ya. Oke. Yang ketujuh, rancangan penelitian historis. Historis ini bukan penelitian sejarah ya. Jangan untuk membuat konklusi masa lampau secara sistematis, objektif dengan cara pengumpulan dan mengevaluasi. Termasuk penelitian orang-orang sejarah juga. Tetapi yang kita juga ada penelitian dari orang sosial. Datanya time series. Misalnya Anda melihat
perkembangan proses pendidikan dari waktu ke waktu. Anda kumpulkan datanya sejak tahun 2000 sampai 2020 gitu, selama 20 tahun. Seperti apa perkembangan pendidikan di Indonesia ini? Di mana letak efektifnya? Artinya apa? Indonesia itu belum menemukan rumusan pendidikan yang efektif untuk negara Indonesia gitu. Kenapa? Karena kurikulumnya berubah. Kenapa di negara lain tidak berubah? Karena dia sudah menemukan model pembelajaran yang efektif. Contohnya sekarang, Finlandia. Finlandia sekarang lagi kembali dia ke masa lalu pembelajarannya. Nggak boleh anak-anak tuh pakai HP, pakai gadget, segala macam. Kembali pakai buku. Karena dengan menggunakan IT, Finlandia itu mengakui bahwa ada kemunduran di dalam proses pembelajaran. Nah, itu dia. Kalau kita kan masih menemukan model-model. Nah, Anda boleh penelitian historis. Yang terakhir, penelitian tindakan. Ini sering dilakukan oleh guru dulu. Bagi guru. Kalau bagi saya lain lagi. Kalau saya kan penelitian profesionalnya bukan untuk ini, tapi untuk kebijakan. Misalnya membuat naskah akademik atau ada minta segala macam. Nah, ini membuat waktu itu sudah saya tampilkan dalam kelas. Nah, penelitian tindakan. Nah, penelitian tindakan ada skopnya kecil, ada skopnya luas. Kalau skop yang kecil itu guru yang sering memakai perbaikan proses pembelajaran dalam kelas. Kalau model saya mungkin masalah kebijakan, ada kajian akademis, ya, naskah akademik yang bisa membuat aturan-aturan baru gitu. Nah, itu dia. Ya. Jadi dari 3 jenis penelitian ada 8 rancangan penelitian. Bedakan itu. Jangan. Oke. Nih, tadi waktu pada bagian ini peneliti harus memberitahu di mana penelitian dilakukan, bukan objek ya. Sering orang melakukan penelitian dilakukan di SMA ini itu salah. Penelitian dilakukan di Pekanbaru dengan objek atau subjek penelitiannya adalah SMA Negeri C Kota Pekanbaru gitu. Nah, bedakan itu. Waktunya juga begitu. Dimulai sejak seminar proposal Anda disetujui sampai Anda seminar di depan penguji. Bukan lama mengambil data gitu. Ya. Jenis dan sumber data. Tadi kita udah bahas sekilas. Jenis data itu ada 2. Ya. Data primer dan data sekunder. Tadi udah dijelaskan data primer itu apa? Yang diperoleh dari sumber utama secara langsung. Data ini hanya digunakan bagi peneliti saja. Data tidak dapat dipublikasikan dan tidak. Ada satu lagi, ya. Misalnya, ini orang sosial yang banyak. Anda mengambil data ke perusahaan. Data itu sudah terdokumentasi di perusahaan. Tapi belum pernah dipakai. Data itu tidak dipublish. Berarti itu data primer. Walaupun sudah terdokumentasi. Nah, data sekunder itu data yang tersimpan di instansi resmi, tetapi sudah dipublish. Semua orang banyak memakai. Datanya, walaupun belum, tapi dia semua orang bebas memakainya. Banyak yang memakainya. Tetapi kalau data itu data rahasia dari suatu instansi dan belum pernah dipublish dan belum pernah dipakai oleh orang, itu datanya masih data primer. Walaupun Anda ambil dari berupa dokumentasi. Nah, itu cuma kita salah selama ini. Data primer itu data yang langsung dari ini. Makanya dikatakan data primer adalah data yang diperlukan oleh seseorang peneliti yang diperoleh dari sumber utama secara langsung. Sumber utama. Data ini hanya digunakan bagi peneliti saja. Ya. Data tidak dipublikasikan. Dan tidak dapat digunakan oleh peneliti yang lain karena tujuan penelitiannya yang berbeda. Ya. Jadi mindset Anda itu harus berubah sekarang ini. Data primer itu bukan hanya didapat di lapangan, yang dapat di perusahaan-perusahaan juga bisa. Atau di sekolah Anda. Data itu belum tersimpan secara rapi, belum dipublikasi, dan hanya boleh dipakai waktu tertentu atau tertentu. Asal data itu tidak dipakai oleh umum. Nah ya, itu. Data sekunder, data yang diperoleh dari sumber yang sifat datanya sudah didokumentasikan oleh instansi atau perusahaan. Data ini berupa data yang dipublikasikan kepada pihak lain. Dalam arti data tersebut siapa saja dapat menggunakannya.
Itu definisinya. Ya. Tapi Anda nanti kalau punya data yang contoh kasus yang saya katakan, kalau pembimbing anak, oh ini data sekunder nih, kan data dokumentasi, ya daripada berdebat pakai iakan aja lah pembimbingan dulu, supaya yang penting lulus dulu gitu. Tidak perlu berdebat. Kami belajar dalam metodologi data primer itu Pak, data yang bersumber dari sumber utama yang orang lain belum memakainya. Oh enggak lah ini, kalau sudah turun data sekunder, ya udahlah, daripada berdebat. Ya, selamatkan aja diri Anda dulu, supaya dapat MPD gitu. Nah, nanti Ya, Prof. baru setelah selesai baru memakai ilmunya. Sebab kalau berdebat karena pembimbing itu ibarat parang, dia pegang hulunya, Anda pegang matanya. Gitu. Nah, oleh sebab itu lebih baik pandai-pandailah megang matanya itu supaya tidak luka tangan. Nah, ikut patuh kepada pembimbing, karena pembimbing itu punya otoritas dia. Tidak dapat tanda tangan, Anda tidak bisa maju ke langkah selanjutnya. Itu aja konsepnya. Ya, Sherman, Anda senyum-senyum. Iya, Prof. Mendengarkan. Bagaimana, John Hendro? Sudah sarapan? Ada kopi di depan meja itu? Nggak ada, Bro. Tutup kedainya, Bro. Oh, tutup. Oke, kita lanjut. Nah, ini populasi dan sampel. Cek kelompok sasaran. Tadi siapa Bu Betri? Populasinya 21 kepala sekolah. Pengawasnya 1 populasinya. Jadi hati-hati, jangan terjebak Bu Betri. Anda meneliti tentang peran JAPI dan Anda jangan menceritakan perasaan Anda sebagai pengawas. Hati-hati terjebak nanti. Baik, Prof. Jadi ungkapkan apa yang Anda temukan, jangan ungkapkan apa yang Anda rasakan gitu. Ya gini, risiko kita meneliti di daerah kita, di instansi kita, kadang-kadang tercurah perasaan ke dalam riset itu. Nah, ini yang salah. Ya. Baik. Di sini, populasi juga merupakan kumpulan dari ukuran-ukuran tentang sesuatu yang ingin kita buat ini sebenarnya. Jadi populasi saja itu bisa saja dari kumpulan data. Ya. Misalnya orang akuntansi, dia kumpulkan data-data perusahaan-perusahaan yang sudah go public, gitu. Diambil dari internet. Nah, itu bisa menjadi populasi. Dari sekian perusahaan diambilnya sampel. Boleh. Populasi berkenaan dengan data, bukan dengan orang ataupun bendanya. Ya. Hati-hati. Objeknya itu guru, tapi yang dimaksud itu yang Anda ambil datanya. Ya. Sampel adalah bagian dari populasi. Pengambilan sampel yang benar akan dapat memberikan gambaran tentang populasi. Nah, apabila Anda pakai sampel, baru berlaku statistik. Tingkat kekeliruannya alfanya apa 5%, 1%, 10%, terserah. Nah, ya. Jadi Anda menggunakan tingkat kekeliruan itu apabila Anda melakukan sampel. Ini teknik pengumpulan. Teknik pengumpulan itu ada alat, ada teknik. Dalam satu rencana penelitian harus diungkapkan juga teknik atau cara pengumpulan data. Data dapat diperoleh melalui, tadi ada melalui menggunakan pedoman wawancara. Jadi diperoleh. Nah, pedoman wawancara itu si periset atau superior hanya dia telah menyusun pedoman wawancara 1, 2, 3, 4 atau 5. Nah, berurutlah dia tanya. Nanti dia tanya, dia catat, dia ikuti jawaban si responden. Ya. Nah, beda lagi kalau menggunakan kuesioner. Kuesioner itu jawaban. Kuesioner di dalam riset itu tidak boleh lepas dari si peneliti. Modelnya nanti Bu Betri meneliti tentang kepala sekolah. Dibagilah kuesioner itu kepada kepala sekolah sebanyak 21. Nah, minggu depan dikumpulkan ya. Karena pengawas kan tinggal merintah aja. Nah, itu bukan gitu. Itu tidak boleh. Bias dia. Yang kuesioner itu Ibu temui satu-satu kepala sekolah itu. Apakah via telepon, via apa. Dia, Ibu yang bertanya, dia yang menjawab. Jadi kuesioner tidak boleh lepas dari si peneliti. Pernah nggak datang sensus kependudukan ke rumah? Nggak pernah, Prof. Pernah. Nah, pernah.
Pernah nggak ngisi kuesioner? Ada. Apa yang diisi Ditanya, kuesionernya? jawab, Ya mereka ngisi ditanya. langsung. Ditanya, Enggak, jawab. dia tetap dia pegang. Kalau ditinggalkan kuesioner itu berarti salah. Ya, kalau dia datang ke rumah, dia tanya, suruh isi kita, ya boleh-boleh aja. Tapi konsepnya, kuesioner itu tidak boleh dititip, disebarkan. Itu konsep riset. Ya, Oh, peneliti. Karena apa? Kalau ada pertanyaan yang dia tidak jelas, kita yang menjelaskan. Jadi kuesioner itu tetap kita pegang. tanya Prof, Ya, selama ini kan banyak para peneliti menyebarkan kuesioner melalui Google Form seperti itu. Bagaimana itu, Prof? nah kalau Google Form lain kan, kalau Google Form kan langsung ke orangnya. Oh, Ya, Google Form ada pertanggungjawabannya. Kalau sekarang kan teknologinya sudah canggih kan, jadi tidak masalah ya, Prof? nggak salah. Itu kan yang susah itu kan maksudnya disebarkan, tapi dia bertanya ke orang lain. Sehingga ya jawabannya bukan jawaban dia, jawaban orang lain. Oke, untuk data sekunder, cara pengumpulan datanya lebih banyak kepada sistem dokumentasi, ya. Oke, ini dia rancangan pengujian. Jika Anda punya hipotesis, teknik analisis data itu diganti namanya, judulnya rancangan pengujian hipotesis. Jika Anda tidak pakai hipotesis, namanya teknik analisis data. Ya, kalau Anda mau pakai keduanya boleh, teknik analisis dan pengujian hipotesis boleh. Ya, ini kan fleksibel aja. Jadi di sini hati-hati jika Anda menggunakan hipotesis itu diuji. Karena hipotesis itu diperoleh dari kesimpulan ide yang dituangkan di latar belakang yang didukung oleh riset-riset sebelumnya. Dan itu terlihat di tinjauan pustaka. Nah, dari situlah Anda rumuskan hipotesis. Makanya hipotesis itu letaknya di bab 2, di bagian tinjauan pustaka, setelah kerangka pemikiran. Anda tinjaukan teori, Anda ungkapkan dulu teori-teori yang terkait dengan riset Anda, nah Anda susun kerangka pemikirannya, baru hipotesis. Nah, hipotesis itu dugaan di awal yang akan dibuktikan. Terlihat di mana pembuktiannya, nanti terlihat di model analisis data. Ya, nah, jika setelah diriset hipotesisnya, apakah hipotesisnya diterima atau ditolak, berarti penelitiannya tidak harus hipotesis itu diterima. Jika penelitian itu diterima, berarti riset Anda sama dengan riset-riset sebelumnya. Tapi jika hipotesis Anda ditolak, berarti riset Anda berbeda dengan riset-riset hasil sebelumnya, hasilnya maksudnya. Nah, tetapi bukan berarti penelitiannya gagal, penelitian tetap selesai. Tapi apa? Kita lihat kenapa hipotesis ditolak. Nah, harus dipelajari kembali ke belakang. Apakah rumusan teori yang dipakai sudah cocok? Apakah cara merumuskannya sudah benar? Apakah cara pengumpulan datanya sudah benar? Sudah mengikuti kaidah-kaidah? Apakah instrumen yang digunakan sudah tepat? Kalau semuanya sudah tepat, tapi ternyata hipotesisnya ditolak, itu berarti Anda akan lahir ide baru, ilmu baru. Berarti jadi di hasil analisis Anda bahwa penelitian ini bertentangan dengan penelitian sebelumnya yang pernah diungkapkan oleh sianu gitu. Nah, berarti ada yang lahir baru. Makanya di dalam metode ilmiah, ilmu lama harus tunduk ke ilmu baru apabila ilmu baru itu bisa membuktikan secara empirik. Nah, itu dia. Kan pernah saya dalam kelas, contohnya, ada guru matematik di sini. Ada, Prof. Nah, pernah saya tanya, seperti dalil Pitagoras, sudah dibantah orang sampai sekarang? Belum, karena tidak ada orang yang bantah. Hukum Boyle, hukum Archimedes. Tapi coba orang biologi, ekonomi, sudah banyak yang membantah. Ilmu falak, sudah banyak. Kalau dulu kita belajar waktu generasi saya dulu kita belajar 9 planet kan? Ya, Prof. Sekarang karena teknologi canggih, sekarang tinggal berapa lagi planetnya? 8.
Nah, itu berarti teori-teori udah gagal. Ekonomi, teori Malthus pernah kita bahas. Teori Ricardian, teori klasik. Nah, sekarang muncul teori-teori ekonomi modern. Nah, pendidikan juga begitu. Pendidikan gaya-gaya model pendidikan model Bu Marlinda, Bu Betri, model-model apa siapa lagi yang senior-senior ini. Kan beda dengan pendidikan dengan sekarang. Oh, malah ada orang yang katakan pendidikan dulu walaupun tidak buku tapi hebat-hebat. Iyalah, waktu bangsanya memang hebat-hebat. Guru saya tidak pernah bawa buku dalam kelas. Tidak ada RPS itu dulu. Tapi hasilnya sekarang beda. Sudah ada panduannya pun gurunya tidak benar ngejarnya. Kan gitu kan? Itu dia. Jadi makanya terjadi perubahan. Nah, tempo hari waktu sibuk-sibuk sertifikasi, sibuklah guru-guru itu ikut pelatihan untuk mencari sertifikat untuk supaya tersertifikasi. Ya. Nah, apakah sertifikasi? Sekarang terbukti tidak sertifikasi itu menunjukkan profesional guru? Belum tahu lagi. Yang berlebih terbukti itu income-nya bertambah. Itu aja sekarang. Ya, Bu Marlina. Sebagian benar, Prof. Nah, income-nya bertambah, tapi cara ngajarnya berubah enggak? Sementara guru yang sudah tersertifikasi disebut guru profesional. Gaya ngajarnya masih zaman bohola juga lagi. Nah, itu dia. Itu ada yang tadi, siapa yang meneliti, yang mensitasi riset. Apakah sertifikat itu, siapa tadi? Sertifikasi. Mensitasi. Siapa tadi? Belum ada, Prof. Yang di daftar pustakanya tadi Diva, Prof. Ya itu. Nah, tapi apakah guru itu benar sudah profesional? Karena sertifikatnya sudah diterima, pemerintah sudah membayar satu besar gaji pokok per bulan. Nah, itu dia. Enggak. Yang nampak berubah tuh gaya aja guru baru kan. Gaya berubah. Dulu jilbabnya jilbab buatan USAA. Tahu USAA, Bu Indah? Sekarang Benar, jilbab Arab, Pak. USAA tahu? Tahu. United States of Ampe Angke. Buatan Bukit Tinggi. Nah, sekarang jilbabnya udah jilbab impor. Pesannya melalui Just Tip lagi. Dari Hong Kong, dari mana-mana. Thailand. Nah, ini. Karena apa? Karena sudah ada tambahan gaji pokok tadi. Kemarin tambah pula satu lagi. THR. Belum keluar kami, Prof. Kami dosen dah habis dah. Kami belum, Prof. Udah habis masanya ya, Prof. Ya, Lambat nggak apa-apa juga, lah, Pak. itu beda. Orang-orang yang level di atas, level bawah itu beda. Tapi bagus juga belum keluar itu kan, nggak ada peluang untuk berfoya-foya kan. Pantas lah Pekanbaru santai-santai aja baru, rupanya guru-guru belum terima THR ya. Iya, betul, Prof, betul. Pantas lah mau tuh santai-santai aja baru. Masih belum ramai. TPP pun belum cair, Prof. Atau dipakai yang kota dipakai oleh PLT yang lama nak? Enggak, Prof. Kota udah keluar, Prof. Siap kan nak? Siap Abdullah udah keluar. Yang di Kementerian Agama kami sudah, Prof. Tapi kalau yang dinas belum. Duluan pula Kementerian Agama ya. Jadi Pak Abdullah tuh dapat 2 dari Kementerian Agama juga dari. Enggak, kalau saya di Kementerian Agama, Prof. Pak Sulaiman udah keluar Pak Sulaiman. Alhamdulillah semalam, Prof. Pantas lah berbeda sisi rambutnya sekarang. Bisa diteliti Pak Herman. Cerah wajahnya ya, Pak. Jadi yang belum keluar tuh yang mana tuh Bu Marlinda? Kami yang Provinsi. SMA belum, Pak. SMA, SMK. Provinsi Provinsi ya. belum, Prof. Provinsi belum, Prof. Provinsi baru. Defisit mereka, Prof. Gubernurnya Keluar bingung nggak- sekarang keluar karena nggak apa-apa. defisit. Ya, efisiensi anggaran di segala sisi. Tapi enggak apa-apa, walaupun efisiensi nanti lama-lama keluar juga. Itu hutang. Nggak mungkin nggak keluar. Cuma dananya belum tersedia barangkali. Nggak perlu cemas, doanya perbanyak. Kita kan disuruh doa banyak-banyak kan. Amin. Ya, Prof. Pak Jendro udah keluar kan? Sama, Belum, Pak. Pak Yendo tuh belum, SMK, Pak. Prof. Ya. Ya, Jendro tuh nggak perlu dia THR, dia THN nanti. Iya. Mau keluar nggak apa-apa, Prof. Yang penting MPD. Oke, kita lanjut. Silakan kalau ada pertanyaan.
Prof, Prof. Ya, siapa dulu? Nah, Bu Linda lah dulu. Terkait rancangan pengujian hipotesis ini, Prof, kalau saya baca untuk penelitian kualitatif kan tidak ada rancangan pengujian hipotesis. Apakah benar demikian? Ini hanya berlaku untuk kuantitatif. Apakah benar demikian, Prof? Bukan masalah kuantitatifnya, jenis penelitian Ibu itu apa gitu. Kalau penelitian Ibu jenisnya eksploratif, tidak perlu hipotesis. Nah, sebab penelitian pengembangan itu juga ada kualitatif. Nah, penelitian kualitatif itu bisa dihipotesiskan, tapi pembuktiannya didasarkan oleh teori-teori. Nah, kan ada 3 jenis penelitian. Kalau verifikasi wajib hipotesis, kalau pengembangan kadang-kadang pakai hipotesis, berarti banyak yang tidak pakai hipotesis. Tapi eksploratif tidak mutlak. Nah, jadi nanti Ibu penelitiannya penelitian eksploratif penjajakan. Kalau penjajakan ya dilakukan secara kualitatif, ya pasti tidak pakai hipotesis gitu. Ya. Prof, terima kasih. Ya. Apa, Abdullah? Ya, Prof. Saya mau nanya seperti ini, Prof. Kira-kira Prof boleh tidak kita melakukan penelitian itu hanya di satu sekolah saja dengan harapan kita tuh betul-betul fokus dan datanya itu bisa dipercaya gitu. Kalau misalnya beberapa sekolah kadang-kadang kan tidak fokus gitu, Prof. Misalnya jika di satu sekolah saja, berarti itu apakah harus case study atau seperti apa, Prof? Makasih, Prof. Saya menjawabnya dari sisi metodologi, ya, bukan dari sisi kebiasaan. Jangan, ya, asal memenuhi syarat minimal metodologi, boleh-boleh saja. Oke, saya contoh. Saya pernah baca, nanti saya mereview artikel internasional, ya, artikel internasional terbit di jurnal internasional. Saya mereviewnya. Dia cuma meneliti kelas 4 SD. Kelas 4 SD, sampelnya 13. Sementara di sekolah itu ada satu kelas itu 25. Sampelnya 13. 5 laki-laki, 8 perempuan. Satu kelas. Bagaimana teknik penyampaian ilmu matematik itu melalui gambar. Tapi karena itu sesuatu yang baru, terbit di jurnal internasional, itu boleh-boleh aja. Yang penting persyaratan metodologinya terpenuhi. Gitu. Nah, terkait dengan pertanyaan Abdullah, dari sisi metodologi, asal persyaratannya terpenuhi, ya boleh. Masalah sekarang dari sisi pembimbingnya masalah. Nah, itu yang menjadi masalah. Ada pembimbing yang mengatakan terlalu sempit, diperluas. Ada orang mengatakan, kenapa harus terlalu luas, dipersempit. Nah, itu lain. Kalau saya melihatnya bukan luas sempitnya, dari persyaratan metodologi terpenuhi enggak gitu. Ini penting. Nah, kalau dari persyaratan metodologi terpenuhi, berarti boleh-boleh aja. Tapi hindari nanti. Jangan sampai terjadi, kalau seharusnya Anda menciptakan apa yang Anda temukan, tapi sebaliknya Anda menciptakan apa yang Anda rasakan. Nah, ini yang sering terjebak. Kalau di institusi kita meneliti. Ya. Oke. Jangankan satu sekolah, satu kelas saja boleh. Jangankan satu. Ada saya baca buku penelitian, penelitian mahasiswa. Dia meneliti hanya satu orang sampel. Loper koran. Tukang apa tuh? Mulai dia menceritakan risetnya, pengalaman loper koran tuh dari penjajah koran di di kaki 5 sampai dia punya ruang, sampai dia punya ruko, sampai dia menjadi distributor. Nah, di mana letak keberhasilannya? Di situ. Kok bisa dia dari loper koran yang menjual di lapak kaki 5 bisa menjadi distributor? Gitu. Nah, dia namanya loper koran, tapi setelah dia jadi distributor, dia menjadi distributor segala majalah yang media cetak waktu itu. Bayangkan, apa maknanya? Dia menceritakan kunci kesuksesan berwirausaha. Itu dia, ya.
Oke, oke. Ada lagi yang lain? Prof, izin bertanya, Prof. Boleh. Kemarin kan saya sempat membaca-baca juga itu yang pernah di artikel dan jurnal. Di situ saya baca, Prof, ada dia menggunakan dua pendekatan, Prof. Yang pertama kualitatif dan yang kedua kuantitatif dalam satu penelitian itu. Nah, yang mau saya tanyakan, Prof, apakah memungkinkan jika misal nanti saya ataupun satu orang, ya kami yang dalam satu kelas itu memungkinkan membuat dua penelitian, yaitu kualitatif dan kuantitatif, untuk dilakukan secara bersamaan. Terima Membuat kasih, dua Prof. penelitian. Penelitiannya Ya, tetap metode, satu. Prof. Penelitiannya tetap satu, metodenya bisa dua. Ada yang dianalisisnya kuantitatif, ada yang analisisnya kualitatif. Boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Tidak ada masalah. Ya. Yang analisisnya kualitatif itu misalnya supaya gimana? Ini misalnya Anda meneliti tentang mutu. Mutu itu kan sulit diukur. Cuma dirasakan. Maka pertanyaannya, misalnya apakah tingkat kepuasan? Nah, jadi tingkat itu tuh Anda analisis kualitatif kan? Boleh. Tapi ingat ya, penelitian kualitatif itu bukan berarti tidak pakai angka. Jangan salah. Bukan berarti cerita. Bisa saja Anda meletakkan tingkat kepuasannya mencapai 80%. Nah, Anda ceritakanlah kepuasan itu. Itu dia. Bukan berarti tidak boleh pakai angka. Ada juga. Nah, itu dia. Kadang-kadang orang salah. Kita membuka ceritanya tingkat kepuasan dengan program yang ada ini, tingkat kepuasan dicapai oleh konsumennya meningkat 80%. Nah, dari 80% itulah kita berbicara secara kualitatif. Apa-apa saja kepuasan yang dia terima atau apa-apa strategi untuk mencapai kepuasan itu. Boleh-boleh saja, dua. Tidak ada masalah. Ya. Malah di awal di metode itu disebutkan data dianalisis secara deskriptif dan kualitatif. Data yang dianalisis secara deskriptif adalah data 1, 2, 3, 4 yang bersumber dari ini. Sementara analisis kualitatif dilakukan adalah data-data yang diperoleh melalui wawancara dan pengamatan. Langkah-langkahnya 1, 2, 3, 4. Nah, waktu kita membahas analisis kualitatif, kita harus kuat dengan teori gitu. Itu dia. Ya. Oke. Dah. Masih muncul slide-nya? Masih, Masih, Prof. Prof. Sudah berjalan. Operasionalisasi variabel. Iya, Prof. Oke. Ini dia. Hati-hati. Bukan operasional variabel. Operasionalisasi variabel itu kita operasionalkan. Apa gunanya? Supaya gampang menyusun instrumen atau kuesioner. Ya, nah, bukan hanya sekedar operasional, tapi dioperasionalisasikan variabel itu. Oke, variabel-variabel yang akan diukur dalam penelitian terlebih dahulu dioperasionalisasikan. Tujuannya adalah untuk mengarahkan si peneliti supaya diperoleh data yang benar sesuai dengan kebutuhan penelitian. Jadi, kalau Anda sudah benar mengoperasionalisasikan variabel, maka Anda akan gampang membuat instrumen atau kuesioner atau pedoman wawancara. Dalam mengoperasionalisasi variabel, harus jelas batasannya atau definisinya dulu. Definisinya untuk operasionalisasi variabel, dari kerangka pemikiran, segala macam, itu bukan lagi pendapat-pendapat. Si peneliti itu sendiri membuat definisi variabel itu apa. Misalnya contohnya, kinerja guru. Secara teoritis kinerja guru itu kan 1, 2, 3 banyak. Tapi menurut peneliti kinerja guru yang akan diteliti itu seperti apa? Misalnya, kinerja guru yang diteliti maksudnya adalah tentang tingkat pelaksanaan yang dilakukan oleh guru berdasarkan standar yang telah ditentukan. Jadi artinya apa? Setiap orang melihat variabel, dia baca operasionalnya, orang lupa, oh ini yang dimaksud dengan variabel yang ini. Gitu. Jadi dia tidak berpikir macam-macam lagi. Nah, setelah itu, untuk meyakinkan, perlu ada indikatornya. Misalnya kinerja guru itu, apa indikatornya?
pengumpulan perencanaan, ini pelaksanaan, ini. Skala pengukurannya juga harus jelas, karena kalau Anda memakai datanya deskriptif, bentuk penelitiannya deskriptif, atau menggunakan statistik. Skala pengukurannya ada 4. Ada nominal, ordinal, interval, rasio. Kapan memakai ordinal interval? Jadi analisisnya bisa saja nanti statistik non-parametrik, seperti chi-square, ya, analisis deskriptif yang sederhana. Tapi kalau skala pengukurannya udah interval dan rasio, Anda boleh pakai statistik parametrik. Bolehlah dengan regresi segala macam. Ini kan campur aduk selama ini. Datanya ordinal atau nominal, tahu-tahu dia analisis secara statistik parametrik. Dia ordinal, tapi karena ada angka-angka ordinal, misalnya tingkat kepuasan 5, sangat puas 5, puas 4, ini terus. Karena ada angka 4, Anda analisis itu salah. Harus ada dulu. Jadi harus ada. Nah, selama ini yang disebut-sebut skala Likert. Nah, bagi Anda yang punya berurusan dengan internet, misalnya Telkomsel, setelah dia tanya, berapa tingkat kepuasan Anda, rentangan dari 1 sampai 10. Nah, itu datanya interval itu. Ya. Jadi kita jadi gampang menanalisisnya. Ini jenis kelamin, laki-laki 1, perempuan 2. Nah, sudah tuh 1-2-nya yang diolah salah. Itu bukan jenis kelamin itu, walaupun dia pakai angka, laki-laki itu kodenya 1, perempuan kodenya 2, itu bukan data interval, itu adalah data nominal. Nominal itu jajakan, dia tidak punya tingkatan. Tapi kalau udah ordinal, dia mempunyai tingkatan. Misalnya, data Anda status contoh lain, nominal itu status pekerjaan PNS, pengusaha, TNI, itu nominal datanya tuh. Tapi kalau udah masuknya tingkat pendidikan, SD, SMP, SMA, itu ordinal. Ya. Nah, tapi kalau datanya misalnya umur, lama sekolah. Nah, sehingga kalau Anda ingin melihat tingkat pendidikan, SD dikasih 1, SMP dikasih 2, SMA dikasih 3, perguruan tinggi dikasih 4. Jadi bukan berarti perguruan tinggi itu 2 kali SMP, karena kodenya 4 dan 2 tadi. Bukan gitu maksudnya. Ya, itu tingkatan. Nah, sama dengan Anda punya. Nah, yang interval, nilai Anda. Nilainya A, B, C, itu interval. Nah, nanti dari interval itu diterjemahkan dia kepada bobot. Salah saya. Nilai A, B, C itu ordinal. Nilai ordinal itu bisa dinaikkan statusnya menjadi interval. Biasa A itu bobotnya 4, B itu bobotnya 3. Nah, itu baru bisa berlaku bagi dia kabataku. Kali bagi tambah kurang. Ya. Tapi kalau udah umur itu masuk data rasio, gaji, pendapatan, segala macam. Nah, ciri-cirinya apa? Kalau data skala pengukur rasio, dia mempunyai bilangan mutlak 0. Kalau dia interval, tidak. Contoh, air mendidih itu pada 100 derajat. Orang demam itu 40 derajat. Jadi bukan berarti air mendidih itu 2,5 kali orang demam gitu, panasnya, bukan begitu. Nah, itu dia. Umur saya 60. Belum umur mahasiswa saya 30. Berarti umur saya 2 kali umur mahasiswa saya. Itu baru bisa. Oke, nah ini dia. Jadi, apabila operasional variabel itu benar, maka si peneliti akan mudah menyusun daftar pertanyaan, pengambilan data, penyusunan instrumen, pengujian kuesioner. Ya. Oke. Operasionalisasi variabel tersebut dimulai dari variabel induk sampai kepada subvariabelnya. Jadi dijabarkan. Tujuannya apa? Supaya gampang membuat kuesionernya. Ini contoh lah ya. Saya contohnya di punya saya. Nih, petani plasma ini kebetulan kelapa sawit. Petani plasma adalah petani peserta perkebunan kelapa sawit melalui program perkebunan inti rakyat.
yang dilaksanakan oleh perkebunan besar negara dan swasta. Masing-masing petani mendapat luas kebun yang sama dari perusahaan inti. Indikatornya adalah petani peserta pola TIR dan satuannya adalah kepala keluarga. Petani swadaya ini masyarakat tempatan yang melakukan kegiatan perkebunan kelapa sawit secara swadaya di sekitar daerah perkebunan atau melakukan kegiatan perkebunan di wilayah berpencaran. Nah, indikatornya apa? Jumlah petani swadaya yang melakukan kegiatan usaha tani kelapa sawit, satuannya adalah kepala keluarga. Nah, dari itu dijabarkan lagi. Ada harga tua sedang. Ini. Terus, pendapatan rumah tangga adalah pendapatan yang boleh dari suatu keluarga dari berbagai sumber pendapatan, baik keterlibatan dalam kegiatan perkebunan maupun di luar sektor perkebunan. Indikatornya pendapatan suami, pendapatan istri, pendapatan keluarga dalam 1 tahun. Satuannya rupiah per tahun. Nah, ini contoh aja. Ya. Oke. Daftar pustaka. Itu daftar pustaka itu apalagi sekarang udah modern, Mendeley. Iya. Nah, nanti kita coba Mendeley setelah Lebaran di kelas. Ya, bagaimana supaya Anda Mendeley, supaya rapi gitu. Enaknya Mendeley itu kan begini, tinggal kita mau settingnya seperti apa. Jadi kita tidak perlu ketik-ketik gitu. Ya. Oke. Ini kalau pengaturan teknisnya itu mengukur panduan. Jarak spasi yang digunakan untuk mengetikkan daftar pustaka adalah 1 spasi. Artinya yang 1 baris. Jadi kalau panjangnya 2 baris atau 3 baris itu spasi. Antara baris pustakanya ada jarak. Ini baris kedua tiap buku, jurnal atau artikel referensi diketik menyorot ke dalam 5 ketukan. Kan sudah biasa gitu kan. Saya tidak akan melihatkan contohnya Anda ini nanti tergantung kepada nanti proses 4 nanti setelah Lebaran nanti. Ini kan sebelum Lebaran ini yang terakhir ya Pak Abdullah. Nanti setelah Lebaran kita ketemu lagi. Iya. Nah, kita coba memakai Mendeley. Gimana supaya nggak canggih guru itu menulis artikel sedikit kan? Oke, ini ada syarat-syaratnya nanti ya. Jadi ini masalah teknis. Saya tidak menjelaskan teknis kepada Anda. Silakan aja baca buku panduan atau baca di buku metodologi. Buku metodologi sudah lengkap. Lampiran. Nah, ini dia. Waktu Anda seminar proposal, ini kan proposal ini. Kalau Anda sudah menyusun kuesioner atau instrumen, langsung lampirkan. Bagus. Sehingga waktu seminar bisa dikritik. Ini kan kebanyakan masih suatu malas. Karena malas, yang pertama malas, yang kedua memang belum dibuat. Nah, akhirnya setelah seminar proposal ada lagi jadwal konsultasi instrumen. Itu kan buang-buang waktu. Kenapa enggak sekalian? Gitu. Sehingga dikritik nanti waktu seminar. Nah, ini perbaiki. Gitu. Nah, jadi lampiran itu kalau untuk proposal itu lampiran itu biasanya instrumen atau kuesioner. Bagi yang sudah pra-survei itu dia tawilkan untuk meyakinkan orang bahwa ini bisa memang dilakukan karena dia sudah dibuktikan dengan pra-survei. Sebagian data sudah diperoleh. Kadangkala orang waktu pra-survei itu datanya sudah lengkap. Enak jadinya setelah seminar proposal. Nah, ya, itu dia. Apakah salah data yang disajikan pra-survei? Tidak salah. Itu kan sebagai langkah awal untuk membuktikan kita. Tapi kebetulan waktu pra-survei datanya bisa lengkap langsung, ya tidak ada masalah. Ya, kecuali kalau penelitiannya observasi, ya tidak mungkin lah. Observasi dulu baru seminar gitu. Ini biasanya untuk data sekunder ini. Oke. Semua lampiran itu di dalam laporan penelitian Anda nanti punya data. Jika data atau tabel melebihi 1 halaman, tidak bisa Anda sheet menjadi 1 halaman, lebih 1 halaman, drop dia ke lampiran. Jadi di dalam hanya Anda menyajikan intisari dari tabel itu. Ini. Untuk lebih lengkapnya, data tersedia pada lampiran 5. Gitu. Jangan sampai, ini saya melihat ada sampai 3-4 halaman tabel itu. Tidak cocok. Apalagi yang panjang itu model instrumen dan kisi-kisi. Itu sering mahasiswa memuatnya di dalam gitu. Padahal enggak. Padahal itu dia.
yang dimasukkan dalam laporan penelitian hasil pembahasan itulah yang diuraikan, yang dijelaskan. Kalau hanya sebagai data pendukung, itu drop ke lampiran. Ini kisi-kisi sampai 5 halaman masuk ke dalam. Padahal tidak dibahas. Nah, ya, oke. Oke, itu apa gunanya lampiran ini? Jika orang membaca di dalam, dia tidak puas, dia bisa membacanya di lampiran. Makanya setiap ada tulisan, Anda harus mengatakan data yang diterangkan itu disajikan pada tabel 4.1. Jangan hindari kata-kata tabel berikut, tabel di bawah, tabel di atas, salah. Seperti tabel, sebut alamatnya langsung. Ya, seperti yang disajikan pada tabel 4.2. Data yang lebih jelas disajikan, data lengkapnya disajikan pada lampiran 5. Nah, hasil dari analisis ini dibuat dalam bentuk kerangka pemikiran yang disajikan pada gambar 1. Itu dia. Jadi si pembaca diarahkan juga melihat tabel dan gambar yang disajikan dalam laporan. Kalau enggak tuh apa dibuat kalau enggak diarahkan peneliti? Si pembaca. Oke. Saya kira demikian. Ya. Ada silakan pertanyaan untuk ini. Ada pertanyaan? Prof, Ya. terkait ya saya juga mirip sama Bu Petri, itu kan sampelnya kepala sekolah. Cuman memang kalau saya ambil misalnya saya ngambil di Kabupaten Indragiri Hulu, terus kepala sekolahnya saya ambil dalam setiap kecamatan 1. Apakah harus ada data pendukung dulu dasar saya mengambil 1 mewakili setiap kecamatan? Data pendukungnya maksudnya apa? Maksudnya dasar yang kuatnya Pak, kenapa mengambil 1 setiap kecamatan, nanti kalau ditanya orang kenapa tidak ambil semua seperti itu, Prof? Kalau Apakahnya saya sederhana aja jawabannya. Baca aja metodologi penelitian yang sebelumnya, atau menurut misalnya Bu baca buku saya metodologi. Menurut Al-Masdi ini bahwa apabila populasi itu relatif homogen, jadi tidak perlu banyak sampelnya. Kepala sekolah semua Kabupaten Indragiri itu kan relatif homogen. Apa yang dia lakukan sama, programnya sama, berarti dia relatif homogen. Kalau relatif homogen kan tidak perlu banyak. Jadi makanya diambillah 1 sekolah 1 atau tapi yang ingat, Ibu kepala sekolahnya kepala sekolah yang mana? Nah, itu yang saya jadi bingung itu, Prof. Misalnya dari 1 kecamatan ada 3 kepala sekolah kan. Kalau mau saya ambil 1 tentu Enggak, ada kepala dasar sekolahnya level apa? SD, SMP, SMA. kalau udah dibatasi level SMA, ya udah. Karena dalam 1 kecamatan itu ada 3 kepala sekolah, diambil 1. Mungkin maksudnya diambil secara acak atau diambil secara kriteria. Apa kriterianya? Misal di sekolah itu ada apa? Kriteria sekolah apa sekarang? Ada yang bagus, tidak bagus tuh enggak ada lagi ya? Sekarang dilihat dari rapor pendidikannya, Dari rapor Prof. pendidikan, Prof. Misalnya kepala sekolah rapor pendidikannya ada yang bagus, ada yang tidak bagus, seperti itu, Prof. Ya bisa diambil itu dasarnya. Misalnya yang secara Kabupaten Indragiri diambil rapor pendidikan sekian yang akan ada datanya itu. Data, ya kan? Nah, diambil yang tinggi, yang tengah, yang sedang. Yang milih yang tinggi itu gimana? Diambil secara acak. Yang tengah itu boleh aja, boleh aja. Ada lagi? Prof, maaf Prof, terakhir Prof. Ya. Tadi saya lihat judulnya Bu Betri dengan saya tuh kan mirip, sama-sama coaching Prof. Itu nggak apa-apa atau gimana Prof? Tidak apa-apa. Sekarang saya tanya dulu. Berapa banyak nama Abdullah di Riau ini? Banyak, Prof. Itu kan nama. Judul itu kan nama. Tapi isi dalamnya kan beda. Oke. Kan sudah saya ungkapkan di kelas dulu. Misalnya Anda pergi jalan-jalan ke Padang, ke Jawa, sudah tuh ketemu dengan kawan, Anda lihat di tesisnya, atau Anda boleh contoh, dipelajari filosofinya, yang tidak boleh itu disalin. Arti pengulangan penelitian itu bisa aja dilakukan. Mana tahu Anda kontak sama kawan yang di Padang, Unimed, Medan, atau ini
kirimlah aku contoh-contoh ini ya terkait dengan ini administrasi pendidikan. Nah, atau dikasihnya alamat webnya, bisa di download sini gitu. Ya udahlah. Nah, tentu pasti walaupun judulnya sudah pernah Anda lacak di internet, judulnya sama, nggak ada masalah. Tapi latar belakangnya kan berbeda. Walaupun metodenya yang Anda pakai persis sama, tapi kalimatnya kan berbeda. Walaupun teorinya yang Anda pakai persis sama bukunya, tapi cara mengutipnya kan berbeda. Yang tidak boleh itu kan begitu. Sudahlah sumber literaturnya sama, disalin pula punya kawan ke punya kita. Seakan-akan kita yang menemukan. Terus satu lagi, hati-hati. Hindari di tesis maupun di disertasi memakai istilah menurut Sahza dalam Suarman. Jangan. Cari yang aslinya. Tadi ada saya menemukan menurut apa dalam Sahza itu, siapa tuh tadi itu? Hindari itu, pakai dalam-dalam itu. Cari yang aslinya, apalagi teknologi sudah canggih sekarang. Ya. Oke, Abdullah. Oke, Prof. Kalau nama Abdullah itu kan banyak kan, carilah, wah isinya beda. Tapi kalau nama Al-Masdi, carilah di internet. Alangkah nama Al-Masdi itu. Oke, ada lagi pertanyaan? Satu lagi, Prof. Ya, Teknik analisis data kan harus sesuai dengan maksud penelitian. bukan sesuai, serasi. Harus serasi. Boleh dibuatkan satu contohnya, Prof. Seperti apa contohnya, Prof? Tadi kan tadi kasih contoh. Nanti gini, apa ya? Yang ada contohnya cuma saya kan ada kalau penelitian mahasiswa saya seperti itu semuanya. Gimana? Saya enggak punya filenya. Nanti, ya. Ya, Prof. Oke. Misalnya tadi kan ada contoh maksud satu menganalisis ini tingkat keberhasilan kepala sekolah, umpama gitu ya. Nah, maksudnya nanti di analisisnya untuk mengetahui tingkat keberhasilan dilakukan dengan metode ini, dianalisis dengan regresi ini, dianalisis dengan ini. Nomor dua apa? Jadi struktur analisis, teknik analisis data mirip dan sejalan dengan maksud penelitian. Bisa saja maksud penelitian 1, 2 analisisnya sama, satu skop gitu, bisa aja. Tidak harus sebanyak dimaksud. Ya, oke. Nanti waktu di kelas nanti saya coba cari bimbingan saya. Ya. Iya, Prof. Oke, tidak ada lagi. Kalau tidak ada lagi kita tutup. Ini dari tadi kopi belum datang. Kalau Pak John Hendo udah ngopi-ngopi dia tadi. Kalau saya ini piring kerongkongan. Oke, untuk hari ini tidak ada tugas. Saya akan lihat tugas yang sampai metode. Nanti tadi kita bahas. Kalau nanti setelah Lebaran kita ketemu lagi. Nikmatilah suasana Lebaran. Alhamdulillah, terima kasih, Prof. Mohon bimbingan ya, Prof. Tugas-tugas kami, Prof. Nanti kita kalau perlu setelah Lebaran kita bahas satu persatu. Tapi waktu Pak Afrianto kan ini, Anda Pak Rento mana tahu nanti presentasi di kelas kayak seminar proposal Anda. Itu kan lebih bagus. Nampak kesalahan-kesalahannya. Ada pertanyaan? Pas ya? Pas, Prof. Oke. Tolong saya screenshot dulu. Yang hadir. Wajah-wajah yang hadir.
Oke, kita tutup ya. Sampai jumpa. Mohon maaf lahir batin. Selamat bagi yang menunaikan ibadah Ramadan. Selamat menunaikan ibadah Ramadan. Semoga amal ibadah, amal baik dan ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bagi yang tidak mengamalkan Ramadan, mudah-mudahan juga dalam keadaan sehat selalu. Kita jumpa setelah Ramadan. Mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keluarga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin juga, Prof. Sama-sama. Oke, kita tutup ya. Yuk, Banyak ya Prof ilmunya. ya. Eh, Teman-teman nanti dengan Pak Isjoni itu pukul 16. Link Zoom yang sama ya. Makasih Pak Ketua. Iya, jam 4 sore. Bang, di-share lagi Bang, link Zoom-nya Bang. Oh iya, yang ini link Zoom yang ini aja Pak. Belum di-share lagi. Belum ada. Ya. Belum Link Zoom-nya, ada Pak Suherman. link Zoom-nya sama aja. Yang ini aja kita pakai. Kan Kita saya pakai Zoom ini. iyalah Yang nanti saya supervisi. Yang ini nih, yang metodologi. Pak Abdullah Ya. besok masuk. Besok Bu Erlis Belum tahu. Pak belum Jaya. tahu. Kalau Pak Jaya pasti. Libur sampai kapan Bang? Nah, ini Kita libur masuk belum ada lagi. info. Bu Erlis tuh ngomong tadi gini, katanya kemarin mau tim pakar gitu ya, yang datang gitu ya. Yang Oh yang iya, yang ada ngisi. ini. Nah, makanya mungkin kemungkinan besar itu Senin gitu. Kita Senin. belajar sama Bu Erlis. Itu Pak Abdullah, Senin. Nah, Tim tapi pakarnya datang tapi dia Senin. bilang tunggu dulu nanti dipastikan betul dulu gitu. Nanti kita ada Ya, standby. habis lebaran aja lah sekalian. Jadi nunggu info besok lah dari dia. Perjalanan tuh Sini Bang. masih bubar kue Pak Abdullah. Fokus nih dah.